Riz, apa nih maksudnya Riz? 3.000 loh, 3.000. 3.000. Bukan 3.000, pokoknya 300 sampai habis. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Ini 20 menit. karena kita belum nggak ada duit buat bayar host lagi, jadi kita mau wawancarain host, sama gue yang wawancarain. Diwawancarai oleh kameramen. Iya, jadi salah tadi. Jadi kita bakal mewawancarai host dari segmen acara ini, gitu kan? Oke, kita langsung mulai aja. Ini Hatta Halilintar. Oke, siap. Oke, gini deh, langsung aja. Tolong Obay dikondisikan Obay. Oke, jadi boleh lu kasih tahu nama panjang lu, nama lengkap lu siapa? Nama gue Farhan Gledek. Enggak. Farhan Haryono. Nama gue Farhan Haryono. Farhan Haryono. Farhan Hio. Kenapa bisa kasih nama Farhan Haryono? Kenapa bisa dikasih nama Farhan Haryono? Sebenarnya awalnya gini, waktu di dalam kandungan tuh gue merengek-rengek, kasih nama Farhan, Paang gitu. Jadinya emak gue Farhan. Oh iya Farhan, tenang ya deh gitu. Haryono itu dari nama bokap. Berarti lu panggilnya Paang. Sebenarnya sih gue dipanggil itu banyak ya. Ada Paang, Jame. Aan, enggak tuh nggak termasuk. Aan juga sering tuh nama panggilan di rumah nggak di rumah sih, di saudara-saudara. Kalau panggilan sayangan dari cewek lu? Enggak. Sorry, gua kurang lengkap. Dari cewek lu Cabang Ciputat. Cabang Ciputat. Cabang Ciputat sih manggilnya Aan. Kalau Cabang Pamulang? Cabang Pamulang itu Paang. Bintaro itu Hio. Depok itu Papa. Seskoal. Sabang Seskoal itu manggil gue Koi. Kalau Anissa? Wow. Hilang bentar. Nah, yang kita udah tahu nih, kan dari namanya siapa, panggilannya siapa, dari cewek juga panggilannya siapa gitu kan. Itu sebenarnya bohong ya, gue nggak punya cewek. Ya biasanya emang kalau orang tuh merendah untuk meroket. Lanjut kita nanya dulu deh perasaan lu dia bermain dengan lingkup yang goblok-goblok gini gimana? Perasaan gue sedih. Kenapa sedih? Kenapa? Enggak sih. Sebenarnya ini gue merasa di sini tuh terharu sih, merasa mendapatkan teman yang produktif. Kita tuh sama-sama bisa memproduksi hal-hal yang lebih kreatif. Produksi apa tuh? Kayak video. Tapi bukan 3GP ya, bukan. Enggak, kita enggak produksi itu. Enggak. Itu ntar mungkin ada segmen baru. Nanti hostnya si yang letai kemarin. Tapi website-nya beda. Lain YouTube. Lain platform. Oke. Jadi kita lanjut aja. Berarti lu senang tadi? Gue lebih senang dan terharu karena bisa mendapatkan teman yang produktif sih. Produktif. Nah, kalau di lingkungan ini lu tuh orangnya yang paling ditonjolkan tuh apa? Paling gimana lu orangnya? Menurut gue ya, gue paling jujur atau enggak nih? Lu kan pernah jujur. Jujur. Kalau bohongnya sih menurut gue di lingkungan ini gue paling ganteng. Oh iya. Nggak apa. Oke, jadi guys tolong gue pengen bikin polling di bawah. Lu komen aja di bawah nih. Dia ganteng atau Iya, ganteng atau enggak. Kalau ganteng lu like videonya, kalau nggak ganteng dislike aja pokoknya. Nggak apa-apa, gue mau buktiin nih. Lanjut. Waktu-waktu belakangan ini hobi lu nih apa nih hobi belakangan yang lu lakuin? Hobi ini sih belakangan gue lebih ke arah olahraga sih, karena gue orangnya tuh olahragawan banget. Gue juga sering beberapa olahraga permainan tuh kayak basket, terus ada badminton, sama gue juga suka olahraga bela diri, salah satunya itu ada taekwondo.
Oke, banyak banget ya. Lu dari olahraga permainan sampai olahraga bela diri juga. Bela diri gue tekunin gitu. Kalau basket, nah basket ini kayaknya lu tuh jago banget ya. Jago memanaskan bangku. Cadangan. Nah, jadi jelasin coba kenapa dari awal basket lu kok bisa ke arah basket? Jadi gini, awalnya tuh gue basket itu emang sebenarnya awalnya coba-coba di SMP itu karena gue merasa gue bosen waktu itu di bulu tangkis. Jadi gue mulainya tuh pindah ke arah basket. Dan ternyata gue saat mencoba peruntungan di basket tuh nggak bagus gitu, nggak bagus peruntungannya. Tapi gue tetap suka main. Tapi lu itu nggak ikut kayak klub gitu nggak? Cuma kayak otodidak aja main sama teman-teman. Otodidak main sama teman-teman, sama gue ikut ekskul di SMP, ikut ekskul gue. Oke, lanjut. Sekarang badmintonnya. Oke. Jadi badminton ini dari kapan lu mulai badminton? Kalau gue mulai badminton sendiri itu dari kelas 6 SD. Dan ini gue gimana ya? Gue sedikit berbeda sih pengalaman badminton. Kalau misalkan teman-teman yang lain mungkin kayak ngikut klub atau apa. Tapi kalau gue nggak. Gue itu cuman berdasarkan belajar sama anak-anak kampungan gue aja sih. Jadi lu waktu masih SD tuh main sama om? Enggak, belum. Belum sama main sama om. Kayak main sama om. Berarti kalau sekarang seneng main sama om? Enggak. Oh, enggak. Bolong. Jadi gini, waktu SD gue tuh suka main badminton sama teman-teman kampungan gue. Oh, kampungan, temen lu kampungan? Temen gue lumayan sih. Terus waktu gue SMP itu gue udah mulai lumayan jago dan bisa, karena gue tuh udah mulai belajar sendiri. Dikasih tahu sama bapak-bapak tuh kalau misalnya belajar main badminton tuh pakai botol kayak digini-giniin biar pukulan makin kenceng. Mulai dari situ, mulai masuk SMP kelas 2 tuh gue mulai udah jago. Di situ gue mulai diajak main sama bapak, mulai buat main bulu tangkis. Dan dari situ mungkin gue merasa gue berkembangnya dari situ sih. Gitu. Tadi gue lihat tuh botol gini-gini gitu. Berarti lu kidal? Gue kebetulan kidal. Gue mau ngasih tau aja. Lu kalau lu main bulu tangkis pakai tangan kiri, ya. Setan ngikut. Gak boleh. Kayak pernah denger. Iya. Kok saya kayak pernah denger gitu ya diomongin sama dosen. Nit. Oke, jadi lanjut, itu hanya sedikit penjelasan tentang bulu tangkis lu ya. Oke, jadi lu bulu tangkis pernah ikut ini gak kejuaraan gitu? Kalau kejuaraan sendiri, gue jebolan O2SN Jaksel juga. Nggak sombong sih sebenarnya, biasa aja. Terus kalau misalkan untuk lomba-lomba, palingan lomba-lomba tingkat RT. Karena dulu gue tuh nggak begitu tahu tentang lomba-lomba gitu, tingkat RT RW aja sih. Lomba-lomba 17 Agustusan kayak gitu. Berarti nggak sampai kayak labda gitu macam ya? Oh enggak. Tapi seenggaknya lu kalau untuk tingkat kampus bisa lah ya, fakultas bisa lah ya. Bisa gue. Oke, bagus lah. Terus, nah, ada bela diri lu kayak banyak banget di lu memahami bela diri. Bener. Gue tuh entah kenapa, ini awalnya juga coba-coba. Awalnya untuk bela diri tersebut juga coba-coba. Gue tuh mulai pertama kali bela diri itu ada silat, tapi itu sebentar doang. Kira-kira berapa kali latihan, 2 kali atau 3 kali latihan, habis itu gue udahan. Karena di situ gue merasa belum klop. Terus untuk kedua kalinya gue mencoba yang itu taekwondo. Nah, di taekwondo ini gue merasa kayak, wah ternyata bela diri ini tuh gue banget gitu. Gue mulai belajar taekwondo, terus mulai gue aktif juga di dalamnya, organisasinya. Terus apa lagi? Berarti lu udah aktif nih di taekwondo nih. Benar. Tapi gue ada pertanyaan dah. Ini gue bingung, sampai sekarang masih bingung. Taekwondo, di baju taekwondo itu belakangnya ada taekwondo. Artinya apa tuh maksudnya tuh? Ngerti gak lu? Taekwondo itu adalah pukulan dan tendangan sih. Gitu. Taekwondo itu dia merupakan gabungan jurus dari pukulan juga tendangan. Tapi kalau misalkan berdasarkan praktek langsung lombanya, itu kita lebih spesifikasi di tendangan. Lebih di tendangan. Tapi bukan berarti nggak dibolehkan mukul, karena mukul itu juga merupakan salah satu strategi di taekwondo itu sendiri. Berarti kalau di universitas sekarang, universitas yang sekarang lu kuliah nih, nah lu tuh aktifnya apa di antara semua olahraga itu?
Kalau sekarang sih lebih ke arah Silat. badminton. Oh, lu boleh kasih tahu gak sedikit buat teman-teman kita, atau ada maba-maba juga anak UIN dia pengen ikut badminton nih, gimana caranya bang gitu? Oh, buat kalau misalkan badminton, kalian mau badminton atau mau main bareng sama gua, kalian mau belajar taekwondo atau mau apa, gue bisa sharing-sharing sedikit. Itu bisa langsung mampir aja mungkin ke IG gue ya. Di IG gue jangan lupa di follow. IG gue Hio Farhan. Ntar nggak ada di sini ya, nggak ada di sini IG-nya. Yang ada di sini, Ya. tapi ada di atas nih. Oh, ya, oke. Terus berarti lu kayak ini olahraga sering banget nih, suka banget olahraga nih. Nah, kan kadang-kadang kalau olahraga kita butuh teman nih. Benar. Terus kita harus kayak misalnya permainan kan, harus tim. betul. Silat juga kita butuh teman. Nah, Betul. kalau menurut lu, misalnya kita malas nih olahraga keluar, di rumah aja bisa gak sih olahraga? Oh bisa banget. Ini gue juga pernah ikut itu salah satu apa ya, kayak komunitas gitu, komunitas workout. Dan di situ gue cukup mengambil banyak ilmu ya. Kayak contohnya kita tuh bisa membentuk badan, terus kita juga bisa olahraga tanpa teman, tanpa terkendala waktu, atau juga bahkan kita tanpa terkendala tempat. Jadi misalkan Tanpa berolahraga malah ya. nggak bisa dong, harus tetap berolahraga. Berolahraga tapi tidak aktivitas gitu. Gitu caranya. Berarti untuk kalian yang apatis bisa olahraga tetap. Olahraga tetap. Ya. Nah, cara satunya itu adalah seperti yang nggak jauh-jauh sih dari push up, sit up, Apa? plank, Ulang bisa bilang sit up. sit up, Oh. sit up, push up. Terus juga kalau misalnya ada tiang bar, kalian bisa main pull up. Yang baru tuh apa? Tiang bar itu tiang yang buat pull up gitu. Oh gitu. Iya, itu namanya tiang bar. Kalau nggak ada tiang bar kemana? Kalau nggak ada tiang bar, kalian bisa gunakan ventilasi pintu. Itu juga bisa lumayan buat naikin. Terus kalian juga di sana bisa planche. Kalau misalkan kalian belum kuat untuk melakukan push up, kalian bisa planche lebih dahulu. Plank. Itu plank, namanya plank. Kampret. Jadi dia pengetahuan olahraga kalah sama yang ngetoi. Nah. Terus ada burpees juga, Itu kalian kayak kombinasi dari push up, terus lompat, dan ya kombinasi dari kayak gitu burpees. Terus sambil iya. Coba boleh dibocorin dikit nggak? Kalau misalnya orang yang benar-benar nggak olahraga nih, suka olahraga nih. Coba praktekin udah di atas meja dong. Boleh. Ya, maksud gua kasih porsinya berapa gitu, porsi misalnya berapa kali repetisi untuk olahraga. Porsi repetisinya. Iya. Untuk porsi repetisi dari gue sendiri, gue biasanya melakukan kegiatan ini tuh kemungkinan cuma 15 menit ya, 15 menit sampai 20 menit. Waktunya di kapan aja gitu? Waktunya sih biasanya gue kalau misalkan lu pulang sekolah, lu sebelum mandi biasanya pulang sekolah, pulang universitas, pulang kantor atau kapanpun deh. Lu misalkan sempetin waktu sebelum lu mandi itu lu olahraga dulu. Kalau misalnya ada orang yang gitu. Kayak contohnya nih, misalkan gua melakukan pertama push up 10, yaitu gua lakuin 5 kali repetisi 5 kali pengulangan. Dan di setiap pengulangannya itu ada 10 kali push up. Nah, terus gue juga melakukan biasanya ada plank. Nah, plank ini cuman kalau misalkan gue udah mager banget buat ngelakuin sit up, burpees dan lain-lainnya, itu gue cuman ngelakuin plank sebanyak 1 menit, dan itu gue lakukan sebanyak 5 kali pengulangan. Gitu aja sih. berarti kelihatannya emang teman kita satu ini suka olahraga gitu ya. Pola makannya bagus gimana? Nah, boleh tuh misalnya buat orang yang gratis kayak gue gini. Oke. Kalau misalkan masalah pola makan ya, sebenarnya sejujurnya gue juga nggak mempermasalahkan pola makan, karena gue sendiri juga ngebadok aja gitu. Ya kalian makan ya makan aja. Yang penting kalian makan di batas wajar. Jangan sampai perut kalian tuh terisi sangat penuh gitu. Wajarnya gimana? Kalian bisa mengukur batas wajar kalian sendiri. Kayak misalkan porsi gua itu kemungkinan 2 kali porsi cewek. Nah, kalau misalkan porsi kalian sendiri nggak usah dibahas. Pria dewasa itu kan rata-rata kebutuhan kalori 2.200 kilo. 2.200 kalori. Baterai habis. Cut dulu. Oke, jadi kita lanjut lagi kan.
gue kan dokumentasi untuk Bang PBAK kan. Iya benar. Nah, gue tuh ngeliat banget nih teman gue ini dia menjadi MC. Oh, Menjadi MC. iya. Jadi gimana sih? Berarti kalau MC itu kan dia harus bisa ngomong depan publik. Oh iya benar. Harus bisa berbicara yang baik gitu. Nah, habis itu lu belajar ngomong di publik tuh gimana gitu? Kok bisa lu jadi nggak grogi? Oh iya. Jadi kalau misalkan awalnya itu gue belajar soft skill itu emang dari SMP. Jadi dari SMP itu gue nggak punya kendaraan kan, gue nggak dibolehin juga buat naik motor. Jadi gue di sini tuh naik angkutan umum, namanya D01. Nah terus gue juga merasa di angkot tuh pas pulang gue kayak bosen gitu. Gue cuman diem ngeliatin orang duduk kanan kiri apatis gitu kan. Gue orangnya tuh kayak nggak bisaan gitu kan. Sehari 2 hari nggak masalah buat gue. Terus lama-lama kok gue bosen karena gue melakukan aktivitas naik angkot terus kan. Akhirnya gue kayak ngeberaniin diri aja gitu ke salah satu penumpang waktu itu, kalau nggak salah pertama-tama itu ibu-ibu. Gue cuma nanya aja itu, Bu ada apa kayak mau kemana, terus mulai ya dari pembicaraan ringan hingga akhirnya tuh si ibu malah curhat juga gitu sama gue. Iya, gue juga nggak ngerti tuh, malah akhirnya si ibunya tuh curhat sama gue akhirnya. Surat masalah suaminya gitu. Enggak nyampe. Suaminya Oke lanjut. Dia cuma curhat kayak Berarti gue lihat nih kalau gue setelah dengar dari cerita lu ini, lu memulai segala itu dengan coba-coba gitu. Benar. Coba. Nah, jadi kapan cobain ganja? Jangan deh kayak. Jangan. Kapan main Gini. stasi gitu kapan? Kalau menurut gua mencoba-coba itu merupakan hal yang baik ketika lu mencoba sesuatu yang positif gitu. Positif ya. Menurut gua itu nggak positif karena gue sendiri belum berani untuk nyoba sampai sekarang. Gua nggak pernah nyobain hal kayak gituan sih. Oh gitu. Nanti footage-nya tambahin ya. Oke. Nanti pas udah Terus gue juga pernah ketika gue diangkot itu gue ketemu sama tukang taksi, sama supir taksi gitu kan. Iya. Ketika gue ketemu supir taksi, gue merasa bingung kan, kayak ini supir taksi ngapain kerja di apa? Enggak. Gue mikirnya, gue supir taksi kok naik angkot, terus juga dia ngapain kerja di dalam apa inian, tapi nggak ada keuntungan gitu kan? Gue mikir terus dia dapat keuntungan dari mana, sehingga setelah gue beberapa kali barengan sama supir taksi itu, gue akhirnya tuh kayak memberanikan diri lagi gitu ya kan. Gue tanya, akhirnya gue tahu kalau misalkan taksi itu dia setelah kerja beberapa tahun dia bisa mendapatkan taksi tersebut. Gitu sih, gue awalnya emang dari coba-coba itu sendiri. Berarti kan lu dari awal dulu yang kayak diem-diem aja jadi aktif ke sekarang. Iya, benar. Sama orang jadi gak grogi ngomong dengan umum. Boleh dong sedikit kasih tahu buat anak-anak di luar sana, anak-anak yang grogi, malu sama ngomong sama orang gitu di publik. Kasih tahu dong sedikit gimana nih buat untuk memulai biar kita berubah, tips and trick meningkatkan gitu ya? soft skill kita gitu. Sosial skill juga ya. Sebenarnya sih kalau misalkan masalah malu, grogi itu satu hal yang pasti sih menurut gue. Iya. Karena gue sendiri dalam menjalankan suatu aktivitas yang akan dilihat oleh orang banyak gitu, gue sendiri juga pasti bakal grogi, gue sendiri juga pasti bakal malu. Cuman entah kenapa gue merasa kayak rasa malu gue ini nggak sebanding sama apa yang reaksi nanti mereka. Gimana ya? Gue mendapatkan reaksi mereka ketawa, reaksi mereka kayak seneng bahagia ngelihat gue di depan. Sebenarnya sih nggak bahagia ya. Ya menurut gue untuk tips and trick, mendingan kalian kayak lebih dicoba lagi, lupakan rasa malu, lupakan rasa grogi. Kalian pikirkan apa yang akan nanti kalian lihat di depan. Kalian akan melihat orang-orang bahagia oleh kalian, atau kalau misalkan kalian gagal ngejokes atau gimana, gak masalah menurut gue. Toh itu cuma baru pertama kali. Gue pun udah sering gitu garing. Sampai sekarang pun masih garing. Sampai sekarang pun masih garing. Padahal gue udah sering gitu. Gak apa-apa. Sebelum kita menyelesaikan pembicaraan ini, kan gue yakin nih lah banget di videonya nih spesial sama host lu kayak lu deh. dengan
Farhan Iya. Golden Ways. Nah, gua pengen lu kasih sepatah dua patah kata atau semacam quotes gitu buat penonton. Ya gimana? Ada? Aku itu nyata. Kamu itu juga nyata. Kita yang fana. Di Ulang. Enggak, sama tapi ini nih. Jadi gua mau ikut sama lagi ya. Enggak usah. Aku itu nyata. Kamu juga nyata. Azan dulu deh. Astaga. Aku itu fana. Salah. Aku itu nyata. Kamu juga nyata. Allah. Aku itu nyata. Kamu juga nyata. Kita yang fana. Jadi gue nungguin buat itu doang. Iya, udah. Oke, guys. Ntar lu close up ke gue aja kan. Iya. Puisinya nggak jelas sih ya itu. Lu bilang gitu dulu. Itu kan puisi kan quotes. Iya, quotesnya nggak jelas ya tapi nggak Gak apa-apa. usah, gue diem aja. Oke guys, sekarang akhirnya kita berada di penghujung interview. Udah kelamaan videonya, jadi kita udahin aja. Terima kasih banget nih host kita nih, Farhan. Benar. Gue Kita juga ada makasih nih. wawancara, ya makasih banget udah ngasih waktunya buat di interview. Oke semuanya, terima kasih udah nonton. Bisa komen di bawah juga. Mau kita next video bakal kayak gimana lagi? Atau mau misalnya mau review makanan lagi bang di sini nih? Nah, Bisa pastinya boleh. Kalau ada rekomendasi tempat makan boleh tuh. Iya. Benar. Sekali kita deh Makan. samperin. Oke, sekian aja. Terima kasih kalau suka like ya kan. Kalau misalnya kalian pengen mendukung channel kita bisa di subscribe juga. Saya. Lanjut kita undur diri. Bye. Bye.